Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'abdahu basyiran wa nadhiran ya'tin nasa bil haqq wa bil hidayatil ilahiyah tunawwiru sudurul basari jami'an. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Mutiara Pagi, soimin dan soimat rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat penting, yang mulia, yang teragung, di mana diturunkannya Al-Quran ke bumi ini melalui Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu utama. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah rahmat dari Allah. Al-Quran adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bahkan lebih berharga dibandingkan usia 1000 tahun. Al-Quran lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Al-Quran lebih berharga dibandingkan kemegahan dunia dan hal-hal rupawan di dunia ini. Al-Quran adalah hadiah. Al-Quran adalah anugerah yang teristimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa diturunkannya Al-Quran ini bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengiringi ayat-ayat puasa dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua di Mushaf Al-Quran, mulai ayat ke-183, ayat 184, ayat 185, ayat 186, dan ayat 187. Tetapi secara spesifik Al-Quran ditegaskan oleh Allah diturunkan di bulan Ramadan, ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini yang kita diwajibkan berpuasa, di mana diturunkanlah Al-Quran. Al-Quran jika kita selama ini hanya sekedar bacaan, Al-Quran bukanlah hanya sekedar bacaan. Al-Quran bukan hanya untuk kita baca. Al-Quran bukan hanya untuk kita tilawahkan. Al-Quran bukan hanya kita lantunkan dalam keseharian, tetapi tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran adalah hudal linnas. Hudal linnas sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari pedoman itu. Pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah, Al-Quran bukan hanya sekedar mukjizat. Al-Quran lebih dari itu. Al-Quran adalah pedoman bagi kita seluruh umat manusia. Al-Quran adalah obat, bukan sekedar obat fisik, tetapi adalah obat penyakit hati, di mana Al-Quran itu menjadi solusi permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Dengan Al-Quran kehidupan kita menjadi terarah dan lebih mudah. Di mana ketika masyarakat jahiliyah zaman dulu diturunkan Al-Quran, kondisinya dalam keadaan dalam kerusakan. Masyarakat jahiliyah yang pada saat itu sangat jahiliyah dalam kerusakan menjadi masyarakat yang khairu ummah. Masyarakat yang tadinya berhati kasar, dengan datangnya Al-Quran berubah menjadi lembut. Masyarakat yang tadinya banyak pencuri berubah menjadi masyarakat yang terhormat. Masyarakat orang-orang yang tadinya menjadi pemukul berubah
menjadi perangkul. Itulah pedoman Al-Quran bagi kehidupan kita. Itulah mukjizatnya Al-Quran bagi kehidupan kita. Itulah mengapa Al-Quran ini sangat istimewa bagi kita. Di mana Al-Quran ini bukan hanya cocok di masa jahiliyah pada era Nabi Muhammad saja, tetapi Al-Quran adalah pedoman bagi kita nantinya sampai dengan semua umat manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Al-Quran ini diturunkan? Ulama ahli tafsir dan hadis mengatakan ada dua tahapan turunnya Al-Quran. Yang pertama, tahapan diturunkannya dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar, dan tahapan kedua yaitu di langit dunia ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Jadi awal mula diturunkannya dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW yang selama ini kita kenal dengan nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran ini bukan hanya sekedar peristiwa seremonial belaka, bukan hanya sekedar peristiwa sejarah bagi kita umat Islam, tetapi lebih dari itu. Nuzulul Quran seyogyanya kita peringati sebagai renungan bagi kita umat Islam. Seberapa dekatkah kita dengan Al-Quran? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu hanya kita baca sekedar saja? Apakah Al-Quran itu menjadi beban kita? Ataukah kita merasa menjadi susah dengan hadirnya Al-Quran? Allah berfirman dalam surat Toha ayat kedua, ma'anzalnaka alaikal Qur'an litasqa. Al-Quran bukanlah beban bagi kita. Al-Quran bukanlah kesusahan bagi kita. Justru Al-Quran adalah pedoman bagi kita dalam berkehidupan. Al-Quran adalah obat bagi kita. Bukan obat fisik, tetapi obat untuk hati kita. Bukankah kita semua pasti pernah merasakan punya penyakit hati? Mungkin kita pernah merasa sakit hati terhadap orang lain, ataupun kita pernah sakit terhadap keadaan, ataupun kita sakit terhadap takdir yang kita alami. Lalu bagaimana kita menghadapi takdir tersebut, menghadapi kenyataan hidup tersebut? Kembalilah ke Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat bagi kita. Al-Quranlah yang menjadi penyembuh bagi kita. Mungkin kita dengan mempelajari Al-Quran banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Misalkan kita melihat hal-hal yang kita dapatkan di dunia ini. Jika kita baca terus-menerus, betapa banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita baca berulang kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan lupa berbagai masalah kehidupan kita, karena karunia Allah lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Di momentum nuzulul Quran ini, saya mengajak kepada pemirsa Mutiara Pagi. Di momentum nuzulul Quran ini, saya mengajak kepada pemirsa Mutiara Pagi untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk kita memulai merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran? Apakah kita merasa Al-Quran jauh dari kita? Jika kita merasa Al-Quran itu jauh dengan kita, berarti ada yang bermasalah dengan kita. Kita belum mempelajari Al-Quran dengan benar. Apabila kita merasa Al-Quran adalah dekat dengan kita,
kita akan senantiasa butuh dengan Al-Quran. Kita akan terus mempelajari Al-Quran. Kita akan terus mempelajari makna-maknanya Al-Quran. Pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah, semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad dan menjadi hamba Allah yang senantiasa mencintai Al-Quran, dengan senantiasa mempelajari Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi hidup kita, karena Al-Quran adalah obat bagi hati kita. Al-Quran adalah solusi bagi permasalahan dan solusi bagi segala macam permasalahan kehidupan kita. Pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah, semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, albirru manittaqo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.